ngaku Pak Dandi Pak tadi apa itu GPS. Kita apa tiap minggu sekali muter wilayah Muter skenario Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Nabi Muhammad wa abdi di kabar Bali, Wali, Nur Muhammad Bali, Tahan Bali, Ajam Adil dari kebersihan, kabar Memo, rekan-rekan sedena, mobil bangkit. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan wilayah di negara dia, kurang biasa hadir bersama di acara berbahagia. Awali hiji menawi anu dari bagian Bali Kecamatan Cicendo Gaduh kita kelurahan aya kelurahan Pajajaran anu usumna banjir pokoknya usumna banjir RW 4 Pak Sinaraga RW 4 RW 8 anu 2 sasih kamari banjir aduh pokoknya di Pajajaran tahun lebih jebol di jebol alhamdulillah Pastafahan itu di bidang-bidang langka, mungkin bidang mencoba terus musim hujan kemarin nggak banjir. Justru itu Pak musibah agung 2 kali berturut-turut dalam 1 minggu itu terjadi 2 kali banjir besar sampai ngantos dibangun di tembokan hantem di hancur deh gitu Pak di daerah Pajajaran lanjut oke di Abdi Ayah Kelurahan Sukaraja. Ini kita kertas. Di Kelurahan Sukaraja Pak di RW 8 ada pemukiman yang memang kemarin ini banjir nih Pak. Setelah banjir jebol juga alhamdulillah sudah diperbaiki oleh warga, tapi si kir-kirnya belum menyeluruh Pak. Jatah kebiasaan kali kemarin itu hujannya kegerus di daerah Sukaraja. Belajar di Abdi Ayah Kelurahan Pamoyanan pagi ini cara dinas pertamanan atau alhamdulillah aman adem Pak aman adem kawasan menuju Payun Pak Hilman ketua kepala dinasnya atas hadiah sareng Pak Kasubarna hadiah ngauniakeun mirehna aya PKL di daerah bagian kantor Pak. Mau abdi teh masih kene dacat watun kembali ternyata kapukut wali kota lama zaman Pak Taruna kantos di tata Pak PKL di dekat Rajiman di tata ternyata papannya ini model Pak. Mau aina katabihan lebih mah ada beberapa katabihan termasuk juga deh dagang di ancah dirinya Pak jika pensil kecil gitu. Belajar di Abdi ya Kelurahan Pajajaran, Kelurahan Arjuna, anu kawian bapak kembali pasar bersih, pasar bersih. Pagi ini sekarang Kelurahan Husein mah kemarin juga tahap total kamu optimalkan Asia Afrika dengan kerjasama dengan di pihak bandara kita hampir tiap minggu kan bersih di bandara di Kelurahan Husein. Kemarin kamu buat Pak. Kelurahan Husein. Kalau di Arjuna lebih ke potensi kebersihan. Utamanya di Pajajaran Pak itu kubina insya Allah Bapak badai rencana di Arjuna ke Pajajaran dan Kelurahan Pajajaran. Ini menawi tipanya alhamdulillah terus dioptimalkan tiga dinas bina marga jatah si kimi teh optimal pasti optimal. Dan jangan mungkin dibantu sama Bapak Dewan Pak Agus Cahyana. Alhamdulillah sok dongkap oke kan itu ini nggak batasan. Kecamatan Cicendo kan
yang berkaitan dengan kondisi yang sangat dominan itu tanah liat. Dan di Kecamatan Cicendo kaitan serang PKL masih kena biasa dikontak oleh RW anak itu jatan sampai saya pas nonton kerasan kasih terang di Bengal di Kecamatan Cicendo kemarin karena kesehatan PKL cekap di teleponan ke RW-nya kan yang telepon RW-nya diatur sedemikian rupa masih diatur kalau lebat dan sebagainya masih kita wajarkan ya kan PKL itu masih kita warga Kecamatan Cicendo. Kalau sampah paling parah gimana? Sampah di kita karena kita armada cukup seueur kan, cukup seueur penanganan sampah. Alhamdulillah kalau permasalahan sampah di kita alhamdulillah tertangani kan. Kalau sampah itu, jadi ada yang unik di kita itu kan sampah itu masyarakat sepanjang jalur pasir Kaliki disimpan di depan rumah tiap pagi di sisi itu Triseda. Alhamdulillah. Terus kemudian di kita ada pasar Pamoyanan, tapi sampahnya juga terkendali. Dulu teh saya ke zaman masih Pak Sepulvan teh, yang saya ngasih bantuan alat musik, kayak sungai, Pajajaran. Di amun ditembuskeun teh ke rumah Pangdam gini, sejalan teh. pasar Eropat ya. Kayak urban farming di. Eropat keluar Pajajaran Pak. Saya mau ke situ juga. Sangat dan yang lainnya. Barangkali karena kita Kecamatan Cicendo, kebetulan saya Pak, saya sekretaris. Ketua lagi sibuk, jadi saya waktu di sini. Jadi di sini adalah Ketua Pelayanan. Kalau bicara PPPK, kami sangat antusias sekali Pak, apalagi potensi di salah satu golongan Kariki, kita golongan Kariki itu ada 31 hotel Pak. Kita akan buat salah satu web usaha ekonomi kreatif dengan cara membuat iklan pembuatan sandal hotel Pak. Jadi Anggaran PPPK. ya betul Pak, pakai modul pelatihan. Yang kedua juga kita akan melatih anak-anak yang taruna untuk disiapkan sebagai tenaga perhotelan Pak. Dan untuk Kelurahan Pamoyanan, karena ada 2 mall yang besar Pak, yaitu Istana Plaza dan BDC, saya akan buat juga Pak untuk kewirausahaannya. Baik, saya rasa demikian aja dulu Pak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia katanya bahwa kita itu alokasi anggaran uang persediaan kita kan kecil 350 juta untuk satu kali penurunan uang persediaan. Itu 350 juta itu? Sebetulnya kecamatan Itu kan per berapa minggu berapa? Uang persediaan itu sepanjang sudah bisa di SPJ-kan itu bisa diajukan kembali. Jadi biasa sebulan sekali, biasa sebulan 2 kali gitu. Jangan di kita dibagi uang persediaan itu kecamatan 100 dan kelurahan itu 65. Ada yang satu yang paling besar di kelurahan Husein karena lebih ada 12 RW. Karena kelemahan dari uang persediaan yang kecil itu proses penyerapannya menjadi akan sangat terganggu. Karena dari jumlah 65 juta, misalnya gini, di Kelurahan Husein saja, Kelurahan Husein itu 12 juta untuk RW, 12 miliar untuk RW, ditambah untuk sampai 1,5 miliar, 1,5 miliar untuk kegiatan PIPPK di Kelurahan Husein. Kalau seandainya dia mengambil dana 75 juta dalam 1 bulan, tidak terjadi untuk penyerapan secara keseluruhan. Strategi apa? Kita selain uang persediaan atau UP itu uang persediaan, UPGU itu kita modal strategi tambah uang Pak. Pakai TU Pak, tambah uang. Nah cuma tambah uang itu strateginya seperti hal yang saya pernah lakukan di waktu di inspektorat, cuma perbedaannya kalau di inspektorat per kode rekening besar, jadi 1 kali TU bisa 350 juta. Kalau TU di kecamatan itu 6 juta, 8 juta, 10 juta. Jadi berkasnya sama Pak, mau 50 juta, mau 6 juta, pemberkasannya sama. Jadi karena di kita itu kegiatan retail,
maka di TU itu maka akan banyak sekali berkas yang akan kita keluarkan. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kerja DPKAD untuk memprosesnya. Proses TU itu pertama kita sampaikan usulan TU beserta perkode kekeringan, kemudian diasesi oleh Pak Kepala DPKAD, masuk lagi kepada Kabit, dan kita akan mengusulkan ulang untuk pengusulannya. Jadi memakan waktu kurang lebih 2,5 minggu Pak untuk pengolahan itu. Nah, untuk uang persediaan kita bisa menggunakan uang persediaan. Jadi uang persediaan digunakan untuk pembayaran listrik, pembayaran yang sifatnya langsung. Ada solusinya ya, karena berarti kan masalahnya dihadapi oleh semua kecamatan. Yang saya tidak mau terjadi adalah bulan Desember uang tidak terserap, saya tidak mau. Menang hese, kan tahu perjuangan politik Nokumaha, janji kepada rakyat gimana, tiba-tiba gara-gara urusan pengadministrasian terhambat, panjang. Nah sekarang jangan bicara problem, kita bicara solusi. Solusi-solusi apa dari kewilayahan kayak tadi Pak Fajar udah berinisiatif. Tapi apakah yang inisiatif Pak Fajar ini akan menjamin 100% terserap, atau kalau ternyata tidak ada kemungkinan halangan dari sini waktu, apa inovasi dari DPKAD supaya apa harus ada perwal saya keluarkan atau apa, saya pengen tahu. Dari apakah angka dinaikkan sekarang mengurangi banyak prosedur tagihan, nggak bisa? Tidak. Misalnya wilayah sendiri kan yang menguasai angka. Bisa melalui ini Pak, melalui TU. Nah, itu. TU bisa. Ya, kita makanya ini prosesnya. Saya kan ingin cari solusi ya. Ya TU. Kita ngobrol di sini cari solusi supaya program PIPPK ini berakhir dengan dana terserap, masyarakat melihat perubahan kan begitu. Sekarang kan kelihatan ini calon macetnya. Ya. Kalau begini caranya, saya perkirakan kan macet. Kita cari celah. Oke, tadi GUTU nggak bisa. Pakai apa tadi? Tambah TU. TU bisa, Pak. Sekarang saya tanya, TU bisa nggak dinaikkan? Bisa. Bisa. Bisa Pak. Ageng ya tahu Pak. Nah, ya udah. Sekarang kalau itu jadi solusi. Tinggal petugasnya diperbanyak untuk ngurus TU Pak. Karena jiran petugas. Oke, petugasnya berapa orang? Kalau petugas itu TU itu jadi pegang dulu Pak, bukan di anggaran. Bukan TU tambah uang, Tambah proses uang. pencairan. Saya itu tidak masalah, tapi kan mungkin bantuan dari TU, mungkin nanti kita kerja sama. Bukan pencairan untuk. Abdi bidinya ya? Ya. Abdi bidinya. Kasus. Nah ini penting nang ngobrol ya, jadi Jangan kita. saling memahami. Proses pencairan anggaran itu kan tadi disampaikan ada LS dalam bentuk lumsum yang bentuk kontraktual, kemudian dari ganti uang persediaan dan juga tambah uang. Nah prosesnya itu proses pencairan itu tetap sama. Ini bang proses pencairan kan, jadi metodologi pencairan. Nah metodologi pencairan itu di barang perbendaharaan itu ada olah. Jadi bukan dikelasin kan, jadi di perbendaharaan di perbendaharaan Itu kan pelanggaran. Saya pernah. yang perencanaan waktu awal pertama. Nah yang nanti di perbendaharaan itu jadi tim yang mengolah yang akan menerima berkas itu kan Kepala DPKAD-nya harus ikut. Cutinya. tim penganggarannya maksudnya Siapa kabit atau apa yang mencairkan siapa? Bu Alia. Bisa datang orangnya? Sudah cuti Cuti juga. soalnya Pak tambah Oke. Jawab pertanyaan saya. Jadi tadi tambah uang Ya. bisa dinaikkan. Pertanyaannya bisakah dinaikkan? bisa kota TU bebas semua. Ya. Jadi kan dari semua celah pintu mengambil uang, Ya. lain-lain mentok karena aturan. Betul. Ada satu pintu kan. Pertanyaan saya, sekarang TU berapa? Kalau tidak dibatasi kalau TU Pak, Ya. itu sebanyak-banyaknya. Kalau gitu kenapa nggak pakai itu aja? Kita jadi gini Pak, TU kita sudah disusun Pak. Jadi kesiapan semua masing-masing calon penerima itu disusun, kemudian diusulkan. Strategi kami asalnya akan menggunakan GU seperti yang biasa. Nah, mulai di bulan ini kita menggunakan tambah uang. Nah, penyusunannya kita bersama-sama dengan tim kelurahan itu menyusun berapa yang akan kita tarik dari TU. Tapi kalau TU harus tepat karena perkode rekening. Jadi begitu diambil tidak boleh dikembalikan lagi. Udah langsung terpakai. Kalau dikembalikan lagi berarti tidak bisa dicerah. Saya minta pendapat kawan-kawan. Abdi mah dibantu sekuti Pak.
strategi ini gimana? Jadi solusi nggak sih? Pak Camat sebenarnya. Memang ini TU jalan terbaik. TU jalan terbaik. Kalau lihat waktu. Sehingga sekarang kami cabang membuat surat ke Wasekda melalui DPKD. Tapi surat tetap berterima ke Wasekda. Tinggal yang terpenting karena TU ini SPJ-nya harus tepat waktu Pak. Setiap menerima TU itu 1 bulan harus SPJ-kan. Kalau SPJ tidak selesai, berisikonya harus dikembalikan. Dalam sebulan. Oh, dalam sebulan. Makanya SDM-nya kelurahan ini termasuk kalau bisa diberdayakan ya masyarakat LPM Karang Taruna semua membantu, saya yakin bisa selesai. Oke, paham. Satu dulu ya. Berarti pintu solusi ada ya? Iya, Pak. TU. Tantangan di TU masalah peng-SPJ-an. Nah, sekarang tugasnya Pak Andri dan Pak Hendrawan memastikan orkestra seluruh lurah tidak ada yang beda pemacaran. Sekarang tanggal berapa? 24. Katakanlah dimasukkan ya. Itu berapa lama proses dan mencair? 2 minggu setengah. 2 minggu harus sudah cair. 2 minggu setengah. 2 minggu bisa cepat kan? Nggak bisa lebih cepat? Bisa lebih cepat. Harus sampai anak ayah. Masih dibuatkan belum? Jelas Pak itu. Lagi saya kasih arah. Oke, saya ulangi lagi ya. Kenapa saya panggil Pak Hendrawan, Pak Andri, maksudnya temuan-temuan hari ini di Cicendo kan mewakili permasalahan di kecamatan. Jadi kita selesaikan. 1. PIPPK itu adalah konsep besar. Kalau Bandung berhasil, saya diminta Presiden mempresentasikan juga. Karena Presiden juga sudah punya PIPPK versi Presiden. Apa itu? Ngasih 100 miliar per kota. Jadi orang mas 100 juta per RW, Presiden mas 100 miliar. Kan sama juga, Presiden pukul rata. Jadi kena kota 500.000 100 miliar, kota 2,7 juta 100 miliar, harusnya proporsional. Nah ini juga. Jadi apa? Pak Presiden juga memberikan konsep desentralisasi. Kita juga desentralisasi sampai level Karang Taruna gitu kan. Jadi harus berhasil. Kalau tidak berhasil, saya tidak bisa membayangkan inovasi apa lagi yang bisa mempercepat perubahan di Kota Bandung. Bayangkan, katakan PIPPK tidak berhasil, mau inovasi apa lagi? Balik dulu kita semua ke dinas ya. Bandung sebegitu luas dikelola oleh dinas yang SDM terbatas, nggak beres Bandung. Jadi saya minta dikawal itu dan orang memonitor. Maka kenapa hari ini saya mau ngecek tadi udah cair belum apa belum dan sebagainya, saya pengen tahu karena sekarang sudah akhir bulan Juli. Tadi udah ketemu. Jadi kesimpulan hari ini dari semua pintu-pintu pencairan, mari kita gunakan TU tambah uang. Ternyata TU ada tantangan, harus ada perencanaan detail karena harus habis sebulan dan seterusnya. Nah, tugas Pak Andri dan Pak Hendrawan kumpulkan semua camat, kalau bisa hari Senin ya, kita rapat di Balai Kota. Mana ajudan agendain hari Senin setelah halal bihalal atau setelah ada paripurna ya. Paripurna jam 2. Setelah paripurna aja sore ya. Agendanya ini aja. Siap. Bagaimana skema mempercepat pencairan dan skema mempersiapkan perencanaan. Saya ingin dikasih waktu 2 minggu beres seluruhnya. Langsung. Kalau itu bisa kita juara, artinya apa? Kita kerja cepat, kita kerja profesional, dan masyarakat nggak lagi mendiskusi buat prosedur lama. Masyarakat tuh kan udah bulan 8 nanti di Agustusnya. Bulan 8 kan harusnya sudah melihat, oh iya, PIPPK dan sebagainya. Walaupun si Riseda itu udah lumayan gitu. Tapi poin saya kalau pakai teori yang sekarang, saya khawatir
Desember penyerapan sedikit, nanti diklaim tidak berhasil, bubarlah teori kan. Dan kita berharap ini menjadi percontohan nasional kan begitu. Ya nanti hari Senin kita kumpulkan ya. Kalau SDM jadi masalah ya kita cari solusi seperti apa. Nah sekarang ini di Cendok beruntung dibantu Maranatha kan nggak semua kecamatan ada yang membantu. Apakah jadi ini tugasnya Pak Andri Andaman, jangan sampai terjadi gap. Ada suatu kecamatan berlari kencang karena ideal situasinya, ideal teh Karang Taruna, PKK, LPM, ininya semua kompak. Ada kecamatan yang tidak seperti itu. Kita harus solidar juga kan. Nah, tolong bikin sistem di mana ada kecamatan yang ideal menjadi inspirator ke kecamatan-kecamatan yang kurang ideal. Ya. Nah, ini kan menjadi konditor para camat juga nanti di akhir kepemimpinan per tahunnya saya akan evaluasi. Salah satu ukuran evaluasinya adalah seberapa sukses PIPPK itu. Terus jadi kita bikin perjanjian kerjasama atau istilah sarang para jadi mereka sama-sama. Nah ini ada juga di tempat lain. Jadi pemerintah pada lima tempat lain memperdayakan LPM. Kan ini ada perjanjian RW kontrak dan Karang Taruna, jadi saling mendorong. Karena itu interaran ini. enggak, maksud saya gini, bukan soal intern tidak intern, di mana kita punya praktek yang menurut kita bagus, publikasi. Kalau ternyata dengan kontrak si Karang Taruna jadi terikat dan bersemangat kerjanya dan memenuhi target, berarti bagus. Ya udah, berarti ya, kesimpulannya bagian dari rapat, tolong instruksikan ada kontrak kerja. Supaya gini juga, kalau nanti RW-nya hare-hare, harus ada reward and punishment. Apakah tahun depannya dikurangi jatahnya, begitu ya. Kasih tahu ke warganya, karena Pak RW-nya tidak bekerja dengan baik, mohon maaf. Itu jadi beda bapak target kinerjanya. Jadi cascading teh ya gitu. Ya. Bisa ya kita RW. Jadi si RT-nya ini tong hare-hare nggak bisa, dia harus kerja ada jadwal. Oke, apalagi curhatan PIPPK di Cicendo? Ada LPM? Nggak ada ya. PKK? Oke, sekarang udah nanti sambil jalan. Persampahan yang di sungai ada solusi apa yang baru? Karena terakhir saya ke sana masih banyak yang dulu mah cenah camat yang dulu teh sungainya membelah dua kecamatan. Jadi di kecamatan Cicendo Macenah tanda kutip bersih terjaring. Jadi berarti kalau gitu panggilin camat Sukajadi pada Jumatan gabung seperti kita. Panggilin pada dan para camat juga ya. Untuk sampah yang di sungai, selain penegakan aturan, kan PIPPK itu tahun ini temanya infrastruktur dan persampahan. Bahkan di Karang Taruna kan ya ada alokasi itu ya untuk kampanye gitu. Itu maksudnya uangnya dibelanjakan untuk menghalau-halau orang supaya tidak lagi buang sampah sembarangan. Dari sedang desa gitu ya, atau RW bikin TPS kecil, pokoknya itu. Pada saat sampah masih ada di sungai, harusnya ada bendungan sampah, maksud saya. Nah, tolong dianalisa bendungan penjaring sampah itu bisa dari dana PIPPK atau tidak, harusnya mah bisa. Di mana siapa yang bertugas ngambil sampah rutin tiap pagi? Itu petugas 10 orang itu. Kan sudah dibayar oleh APBD ya. Nah, jadi maksud saya kepada kelurahan kecamatan yang ada sungai itu harusnya ada metode tiap pagi diambil oleh petugas sampah yang dibayar itu terus berproses ke TDK. Karena sampai hari ini di sosial media saya masih ada Pak, ini foto sampah di sungai sana
berarti pemberdayaan 10 orang petugas kebersihan, saya punya feeling tidak menyentuh kebersihan sungai. Si 10 orang petugas kebersihan yang dibayar APBD ini kelihatannya terlalu banyak fokus di jalan. Nah, saya mau melihat penjajaran itu seperti itu. Nanti kita lihat. Kalau itu jadi solusi, tentu saya titip ke Pak Dirut, tolong konsepkan secara sistemnya, nanti diduplikasi, nanti saya akan instruksikan. Karena bagi saya, duit tidak masalah ya di dana PPPK logikanya ya. SDM, dulu mungkin nggak ada orang, ada dibayar APBD gajinya. 10 orang petugas kebersihan, pagi ngambil sampah, berikutnya dia sapu-sapu, kan uang honornya itu untuk dia kerja full time. Nah, saya punya feeling pada ini, nanti tolong rapat khusus ya. Jadi waktu dengan camat juga khusus membahas pemberdayaan 10 orang petugas kebersihan sama 10 orang petugas gorong-gorong. Saya minta evaluasi sampai Agustus. Kenapa di jalanan masih saya lihat sampah-sampah bertebaran. Tadi saya pernah telepon ya. Jangan jam 8 teh baru kekesrek si runtah di Ahmadiyah di Kosambi. Kelihatan sama orang yang kerja, orang yang turis. Menurut saya nggak begitu. Yang saya tahu di Surabaya di mana, di Balikpapan kerjanya itu subuh. Kan sampah masyarakat itu numpuk sampai malam. Petugasnya itu jangan datang 6:30 baru kerja. Dia pada subuh sudah, kalau bisa lebih pagi, jam 3 sampai jam 6. Nanti waktu istirahatnya digeser aja. Nah ini contoh inovasi waktu aja kan begitu. Nah itu tolong, sehingga ingin saya tiap pagi kukurilingan aja ke sekolah kerja nggak ada sampah. Bukan berarti tidak ada produksi sampah, ada, tapi produksi sampah itu hilang saat gelap subuh hari, bukan sudah ada terang matahari. Jam 12. Ada lagi yang persampaian Pak Dirut, mau ada tambahan terhadap gagasan itu? Terima kasih Pak Wali, Pak yang terhormat. Khusus untuk persampahan mungkin nanti betul kata Pak Wali, kita harus duduk bareng juga tentang sampah berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kita akan maksimalkan yang 10 orang di tiap kecamatan, 10 orang yang untuk kebersihan dan gorong-gorong agar tidak tumpang tindih, karena kita juga di PD Kebersihan juga ada sekitar 1.200 tenaga lapangan kan di seluruh kota Bandung ini, terutama dalam pembagian wilayahnya gitu. Harus ada koordinasi dengan PD Kebersihan. Kemudian hari kemarin saya juga cek ke TPA Salimukti dan ke beberapa wilayah juga. Ini kebetulan masuk wilayah barat Pak Camat, wilayah barat. Kita juga masih punya stok mungkin tong-tong sampah yang bisa dipergunakan yang roda itu kan. Nanti juga itu harus dimaksimalkan juga karena ini harus terserap juga. Kemarin saya cek di gudang masih banyak, bisa jadi temuan bagi PD Kebersihan. Jadi itu bisa mungkin juga dimaksimalkan untuk di masing-masing kecamatan, terutama yang ada sampah-sampah yang dekat wilayah pasar dan dekat sungai-sungai Pak, karena pasar di depan pasar, sekitar pasar itu juga menjadi komplain kami, karena perlu juga sosialisasi untuk sampah, mengingat biasanya sampah menjadi sarana penilaian yang sangat ampuh gitu kan. Daerah sini banyak sampah, walaupun biasanya ini sifatnya yang sekarang Kota Bandung sebenarnya sifat sementara. Kalau ada penumpukan itu biasanya karena masalah pengangkutan saja. Kita sedikit punya masalah dengan pengangkutan ke Salimukti. Mangkuk dari sini sekitar 3 sampai 4 jam ke sana Pak. Suka ada rekayasa di Pararang, suka ada rekayasa juga lalu lintas, sehingga terjadi penumpukan. Kita sekarang buka saluran sampah ini koordinasi dengan beberapa sarana, ada melalui media sosial, kemudian juga kita memaksimalkan kebercap. Jadi di tiap kecamatan ini ada kebercap orang PD Kebersihan yang mereka berkoordinasi semua. Dari sana mungkin nanti bisa koordinasi dengan kami. Kami sudah siapkan mungkin armada untuk mengangkut sampah terutama di dalam protokol. Misalnya mungkin Pak Wali. Oke, saya kira nanti diskusinya kita lanjut sambil di lapangan ya. Dan kenapa saya ajak di sos PPM, di BNP. Ya, absen pertama karena datangnya terakhir. Satu, saya ajak Pak Andrawan
diajak Pak Asmi karena isunya anggaran, yang lain-lain teknis. Saya akan rutin seminggu 2 kali ke kecamatan, nanti diatur. Bahkan nanti mah saya ingin full seharian, termasuk nginep di kecamatan itu. Cari aja rumah warga yang mau diingatkan Pak Wali. Ngawang komen ke subuh gitu. Dengerin curhat warga ya. Tradisi baru yang ingin saya supaya dekat dengan warga juga mungkin senang. Jadi kita ngobrol satu-satu. Terima Bapak. Siap, Mangga. Nah, karena saya ada tambahan khususan bantu Dinsos melaporkan PMKS. Nah itu aja. Ya, tolonglah kurilingan naik motor. Nah di perapatan dia ada anak jalanan, ada apa gitu kan. Nah, jadi nggak harus selalu itu saya kira titip aja ke kalangan mobil. Saya kira karena udah azan kita salat dulu. Setelah itu kita ke lokasi. Saya sebagai pimpinan kesehatan supaya bisa aprak-aprakan nanti warga dengan cara-cara yang baik juga. Saya kira itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Intinya seharian saya akan di Cicendo kalau kebutuhan silahkan ikut rombongan karena saya akan berkeliling di kecamatan Cicendo hari itu sampai sore. Saya kira itu saja. Bagi yang mau usaha paham mungkin bisa kalau memang berkenan saya sesuai yang dilakukan. Terima kasih. Bila ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mah. Terus milih wali kota tadi. Tadi foto yang ini. Ya jangan. Jempol iya. Nah, sip. Iya. Nuhun, Bu. Oh, ini aja kalau pakai prosedur konvensional, tingkat penyerapan anggaran per bulan terlalu kecil. Sehingga kalau dihitung sampai Desember dikhawatirkan nggak terserap semua kan. Kayak tadi sudah ketahuan problem. Jadi alasan saya kesini kan saya lagi bikin program baru. Jadi wali kota menyapa warga itu seminggu 2 kali. Jadi 2 kecamatan per minggu ya. Full seharian sehingga problem-problem lapangan yang mungkin bisa diselesaikan langsung. Maka saya bawa dinas-dinas terkait. Jadi ini tradisi baru setelah Lebaran supaya dekat kepada warga juga melihat problem langsung di lapangan. Diawali dari Cicendo. Makanya tadi problem pertama ngecek PIPPK ternyata ada masalah pencairan anggaran terlalu kecil ya. Jadi kalau dikalikan jumlah berapa kali pencairan takut nggak terkejar. Maka
belum bisa kita upayakan. Sudah ada solusinya, insya Allah nggak ada masalah. Kemudian hasilnya juga Cicendo tuh bagus. Dia punya mobil, punya motor penyemprot tanaman. Ini kan konsep desentralisasi ya, jadi jangan ngandelin dinas taman, justru kecamatan dengan petugas sampahnya juga bergerak. Itu dari TKP Pak? Bukan, kalau itu anggaran samad. Kalau yang Kenapa mereka itu kecil takut beralasan dengan hukum atau gimana? Oh bukan, aturan aja. Aturannya rata-rata nggak besar si anggaran yang cair. Sekarang kita ubah supaya anggaran yang diajukannya bisa besar. Belum, nanti Senin kita kumpul dengan semua camat. Ini kan baru Pak Cicendo aja. Pak, katanya ada program juga yang tadi terkait tadi menginap di rumah warga. Ini jangan dulu lah ya. Sudah dirame hari itu acan. Kayak pas peraknanya. Katanya mau ditulis bukan nginep di siapa yang mau diinepin oleh Bapak. Oh iya, tadi kan bukan dalam konteks untuk diberitakan dulu. Ini baru bisi kenapa diundi, apa kan belum dibicarain. Tapi intinya ingin mendekatkan diri ke masyarakat, ngobrol dengan warga. Pak, rencananya sekarang Bapak jadi kemana aja titik-titik apa? Melihat kelurahan yang dilewati sungai, saya ingin ngecek apakah program denda sampah, tidak buang sampah sembarangan berhasil atau tidak. Nanti kita lihat. Kalau ternyata sudah bersih, berarti ada perubahan. Karena tahun lalu daerah itu kotor, si daerah sungai. Daerah mana Pak ini? Sungai apa di RW berapa? Citepus. Citepus RW. Ya, kalau mau lihat sana, kita lihat. Mudah-mudahan, naik sepeda. Deket di, nggak jauh ya. Jauh. Jalan nanjak sedikit dekat tukang Dekat tukang bebek. Balik deh. Kalau mau kita ngobrol lagi, lanjut sana. Pak Wali yang soal penanganan yang sampai kepada dulu cek atau gimana Pak? Kan pemerintah pusat juga. Kan sekarang lagi proses belanja lelang. Jadi memang pertengahan Agustus. Jadi kayaknya tingginya penyerapan itu kalau sudah ada belanja lelang. Nah, belanja lelang ini sekarang baru ada yang mulai gerak, nyiapin aspal, nyiapin apa. Jadi sebenarnya per bulan ini belum terlalu kelihatan. Mudah-mudahan di bulan September saat semua sudah bergerak baru angkanya melonjak. Pak, satu lagi. Koran. Yang tadi Ya, karena kalau Cicendo itu keren, dia bikin kontrak si kelurahnya dengan RW. Jadi RW-nya tidak ikut kontrak dan target, ya ada sanksi. Nah, itu bagus. Sosialisasinya gimana Pak? Soalnya setahu saya gitu di sini belum terlalu banyak masyarakat yang tahu ada program ini terus kemudian. Nah, itulah makanya saya setelah Lebaran ini akan memulai itu. Ya. Setiap hari apa Pak? Saya itu kan selama 2 tahun fokus dulu pada tata kota, pada pembenahan di dalam. Nah, sekarang sudah membaik. Nah, sekarang saya banyak di lapangan. Saya sedikit minta komentar dong, adanya berita soal anak SD yang di PSK. Ya gini, satu saya prihatin, dua itu bisa terjadi di mana saja karena bukan sistemik ya. Kalau sistemik itu menjadi sebuah hal yang ini kan kadang-kadang ada situasional. Seperti kayak kejahatan nggak bisa, tidak mungkin tidak ada. Tapi intinya itu kita akan sikapi secara konseptual. Ini kenapa ada orang tua bisa setega itu pada anaknya lah ya. Kalau isunya adalah ekonomi, kita kan sudah ada program kewirausahaan, itu kita bantu. Apakah program ekonomi ini nggak sampai ke si ibu itu, berarti nanti kita evaluasi kewilayahan. Karena tadi waktu habis Jumatan saya sampaikan juga program kredit melati. Nah, itu juga akan dievaluasi minggu depan kredit melati, nanti saya sampaikan ke publik juga. Sedih apa ya punya warga gitu jadi PSK SD? Sangat sedih ya, dan berharap ya tidak ada lagi, nanti kita cari solusinya. Tapi itu jangan digeneralisasi, itu kan kadang-kadang kasus aneh-aneh di tiap. Kepala Dewa
Sekarang itu fungsinya. Kait kok Pak? Mau jaringnya mau pemberan untuk sanksi lebih di produksi Ya, tiga pakai kapal dengan Kayaknya pas ada Pak jaringan tidak lurus. Enggak kabur karena kami Pak. Kayu-kayunya. kan tarik kerak kalungku itu geser gitu. Nanti mau pernah geser ya betul. Logikanya masalahnya apa? Jadi bendungannya yang bikin masalah. Siapa yang bikin bendungan? Ini aja. Nah ini kerjasama ya. Jadi ya nyonten tulung lah nyonten tulung. Jadi bikin si bendungan sampah, tapi jangan dari bambu. Kalau bambu agak terus dari, coba bikin dari besi aja. Ya, besi dibikin grid, jadi air ngalir, terus dicor dibor ke dinding lah gitu. Satu eksperimen di wilayah Sukajadi yang dekat ke sini perbatasan, satu Jadi nyonten tulung apa malah Pamidara ieu nganggo kitu 2 minggu ya. Pamidara ieu nganggo 2 minggu kalau ada dananya lakukan dari sumber mana, kalau nggak baru bilang ya. Nanti 2 minggu saya kesini lagi. Hari iya si Spider bisa datang ngeruk-ngeruk. Yang ngaran nama kan. Ada isi balik terus balik Pak. Swadaya kita.
Poli Pak pada panen. Nah, karena ini juga memegang tahu juga. Ada lapor. Oh, bibit non ya. Ada salada boko, ada cabai, ada terong. Ini bungkol. Ini salada. Gitu. Untuk dijual lagi. Sebagian gini selama ini masih dikonsumsi Pak, dibagikan ke warga. Komunitas panen, uang itu Oh, ini mah kebunnya. bukan, ini Pak dari bantuan urban farming dari petani. Pengelolanya Pak Ahmad gitu. Hah? Bukan, di Bali. Di Payun kan waktu di Kota Spanyol. Kadieu Pak di Payun teh ku Bapak di Karang kadieu. Jadi pembibitan atas disalurkan di luhur. Kalau sudah siap kasih ke warga untuk ditanam di depan rumahnya masing-masing di atas parangong itu itu. program lancar. Lancar. Nggak ada masalah. Alhamdulillah. Mung painten abi kakirangan tanah, skam, abi nggak ada masyarakat ke dinas pertanian. Kalau kehabisan gitu. Bu kekurangan tanah, kurang skam. Pokoknya kirang skam itu nggak bagus, nggak subur tanahnya. Abi nggak ada masyarakat ke Kabu Eli. Siapa Bu? Di sini Pak Herman. Ya, nanti oleh Pak Herman. Ini orangnya Pak. Ini Pak pengelola. Oh, Pak Herman. Lancar ya. Pak. Di fasilitas awal. Di luhur Pak. Abi penyemayan, atas penyemayan mah Penyemayan dibantu dispektor. Abi anu penyemayan atas makan tes ya. Kalau habis yang urban farming yang tahun 2000. Itu nah. Itu mah naon namina teh? Eta mah Tangka ieu, tembang. yang penting kita diberikan kepada ibu-ibu yang mau bersama. Nggak ada. Nggak ada tempat main. Mana Pak Herman? Pada Ieu teh sadayana teh sadayana teh 40 Pak. Sarang bumi ya teh. Daeng caman tuh bumi nah karena unggul eta mohon tuh. sebaraha Ari hoyong raka teh 2,5 per meter. terus tanah 2 juta. Bukan 2,5 juta katanya iya deh per meter. kali seberapa luas Pak? 40 tuh Pak. Ya seberapa? Saling 560. 560 kali 2,5 juta seberapa? 1,2. Ya, 1,2. Miliar. Mana Aswin? Aswin ngiring. Dukang kewe urang wartoskeun heula ku abdi nya. Aya kirang. Batasna mana batasna? Batasna mah itu jembatan itu Pak, teu aya tangka. Eta anu aya popoyan sanes. Ieu tah tembok ieu we. Tembok ujung itu kan tak tos sanes ka dieu. Nya eta anu aya Popoyan ka palih dieu we. di popoyan. Ka palih dieu. Tarik garis Terus lurus. aya jembatan, aya patokna. Di calna sareng ieu. Proses dipeser. Mohon. Ku abdi disewa heula gitu. Kayak orang wartoskeun heula. Mun disewa teh maksana sambil ieu berproses make upah dan diratakeun. Mohon. Diuruk. Mohon. Minimal kapake heula. Mohon mah. Sambil proses pembelian berlangsung. Mohon, Daripada Mak. mubadirnya. Mohon ya. Halo. Sok. Kan mau dikasih lapang bola ku saya. Lagu Persib naon? Apa? Yo, ayo gitu. Bisa? Oh, 1, 2, 3. Yo, ayo. Keras. Kamu tuh nyanyi mau di pasien lapangan? Mau nggak? Iya lah tuh. Mana pemimpinnya saha? Ya lagu naon atuh? Lagu naon nu gampang? Lalu Bandung. Lalu Bandung. Ya udah 1, 2, 3. Halo. Kadia ningali na kadia. Bandung, ibu kota Tarik. periangan.
gini, Pak Herman hari Senin Selasa dengan Pak Camat ke Balai Kota, saya urusin ya, insya Allah. Cari harga yang wajar lah ya. Dan hari tanah Pemkot mah kalau beli harus ya appraisalnya. Tapi nama nawa itu sambil nunggu proses. Saya titip Pak Dandim, dalam 2 minggu kita operasi meratakan ini, sehingga minimal anak-anak bisa main dulu, kasihan. Ya, nggak disalurkan tanah diratakan. Ini dicatat sekarang Bumina. Sadayana 40 tumak teh sadayana. Bumina mah teka etang. Mau nu mawi. Air rakat teh kieu Pak, anu meser anu 5 tumak. Atau sertifikat sadayana. Sanang ke fotokopinya. Ya, itu ya, deal ya. Siapa? Mohon nu mawi abdi. Jadi alasan saya belusukan tiap minggu tuh maksudnya begini. Ada yang kelihatan, kita ambil keputusan di situ. Jadi perubahan cepat. Abdi dengan Pak Asep. Ya, jadi urusan ini mah koordinasi sama Pak Dandim, kerahkan tentara sama Bu Lurah. Ini kan mau kita beli, sambil nunggu dibeli karena satu dan lain proses, kita bisa nguruk dulu sama ngebabat dulu. Minta pas nanti dibabat dan diinikan jangan ngandelin hanya tentara, masyarakat tolong atur kerjasama kerja bakti. Siap. Saya nanti kalau 2 minggu lagi ke sini ingin udah rata dan saya ingin anak-anak udah main di sini. Minimal gitu ya. Bandung juara. Filenya ya. Tanah di situ nanti dibelikan pos. Nanti dalam 2 minggu dirubah jadi lapang olahraga anak-anak. Dari Bu jadi bisa olahraga pola. Ya nanti atur aja mau jadi lapang voli, lapang naon. Jalan saat yang ke sini belum diperbaiki. Ya emang di konsumsi sendiri atau di konsumsi sendiri? Bisa ya. Maka dia sadayana tersujud Ya, kan saya bilang hari ini keputusan saya mau buka RW hitung. Siap. Dari ujung ke ujung sabarahaeun eta emang. Abdi mah 10 juta nyawa teh sewe sadayana. Betul yakin. Kade Pak bisi kurang Kakak Abi. Abdi mah 10 juta ku bayar. Oke, lamun saya kasih 10 juta, Iraha bisa beres. Dalam waktu 1 bulan setengah satu bulan lah kira 1 bulan abdi pokona saya ka ditudugi ka ditu Pak. Tahu udah rencana memang Pak ini. Bapak biasa di foto di dia Pak naik biasa dapat liburan. Itu nu musik ya, Bida. Oh. Nanti betul kwitansi. Siap. Tiap RW itu kan dikasih 100 kali 5 tahunan 500 juta. Kan harus nggak usah minta lagi ke pos yang lain menurut saya. Nanti di dalam swakalola itu nanti bisa dalam perubahan anggaran itu nanti Sudah, enak mah tenang naon, enak mah hadiah di abdi. Oh, hadiah siap. Ya, tapi di masa depan nggak bisa begini lagi. Siap. Karena sudah ada sistemnya. Jadi dengan kedatangan kedongkapan Pak Wali pertama kali itu jadi menambah semangat keluarga tuh. Wah, eta tambah mohon. Jadi Pak Wali tadi teh haroyong we nama kali jadi Pak. Foto-foto nih. Mulai.
kerja bakti lah. Maka Dandik ya diterbun. Setelah hari itu bersih, baru dipantang. Jadi dari sana ke sana udah betul-betul nggak ada sampah karena dibendungnya di sini. Sebelum dia belok kayak begini kan ini ketahan. Tadi aja sisi yang terpendek. Ini kayaknya kokoh kan? Nah, iya di dirinya. Tarikan sama kerek. Yang mana lah? Itu kota mah kayak nimba air ya, kerekan. Itu kayak angkat jala ikan ya. Kalau dia lagi dapat dilanjut. Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu ini RT-nya saya mah bukan. Nggak tahu. Ke RT sini mah belum turun. Dia minta ke RW-nya, setiap RW di Kota Bandung ada anggaran untuk kayak begini-begini. Iya. Setahun nilainya 100. Dengerin Bu RT. Ini nggak usah gini-gini lagi. Itu mah dari tukang ojek Pak tadi. Bukan soal mengasih, bisa aja nggak ada masalah. Tapi masalah saya adalah dananya teh ayat gitu. Pak Zul, Ini mah Bapak swadaya masyarakat. ya saya tahu. Ada swadaya teh antara ibu nggak ada uang atau apa, kan ini uangnya ada. Kia-kia di luar PPP kan anggaran. Ya sebetulnya kalau misalnya Bapak masuk mana jalan kakak ini tuh? dulu sih di administratif. Ini mah dari warga aja Pak. Dari warga aja ini mah. Iya kalau itu pasti kalau di ini dari warga aja ini mah. Di sini banyak yang punya angkot jadi. Ini saudaraan yang mirip. Betul. Pak katanya jalan dinas taman ini Pak. Pemakaman katanya alasannya Pak. Dari dulu juga ini mah boleh. Tapi ini makan untuk umum semuanya ke sini. Diprogramin aja. Bisa diprogramin ya. Bisa ya. Alhamdulillah Kak dia akhirnya ya Pak Ridwan Iya. Kamil. Baru sekarang Bapak Ridwan Kamil datang ke sini. Panjang jalannya seberapa ratus meter? Ini ada 500 meter lah. 500 meter. Ujung ke situ. 500 lebar seberapa? Lebarnya masuk mobil aja Pak. 3 ya. 3 meter. 3 meter aja. Lebih dari 200. Dagang seberapa? Betul. Biasa aja. Ini air ini banjir nggak? Hah? Ya Ini banjir, sering banjir. Dulu mah enggak, sekarang Pak. Sekarang banjir. Dari Curug ke sini sampai banjir. Jadi habisnya ku air ini mah. Nanti kita ukur lah Pak. Nah, dan di sini juga kita diikuti. Enggak gini maksud saya. Setiap saya ada komitmen yang warga bisa tunggu dan bisa terima. Pertanyaan saya, apakah ada upaya di luar penanggalan? Kalau penanggalan kan berarti perencanaan baru. Nggak bisa di LS 200-an? Bisa tapi nggak maksimal. Nah, minimal Di aspal gitu. Ya di aspal Pak, enak di aspal ini. enggak, kalau dananya nggak ada minimal rata dulu Iya ya. rata dulu ya. Ini juga baru diratain dulu. Ini diratain, ini baru swadaya masyarakat aja Pak. Ini. Aja. Warganya mau kerja kan? Ya mau kalau Ini perempuan juga tadi. Kalau tiap jemaah mah sering bakti ini. Iya. bersih, tiap Jumat bersih. Jadi pemimpinnya di sini siapa? Ya, saya ini rame-rame ini aja. Yang bisa dihubungin siapa? Pak RT aja lah. Ibu teh istrinya Pak RT atau jabatannya RT? Ini istrinya ST. Oh, istrinya Pak RT. Pak RT-nya mana? Ini. Cek. Pak RT tuh. Oh, ini Pak RT. Oh, ada bapak saya ini. Ini Pak RT. Istrinya mana? Ini. Lagi kerja bang. Udah gitu. Putusan lagi. RW 8. Udah Pak, nanti RW 1, RW 8. Deal. Deal. Alhamdulillah. Halo Bandung. Hiji 2 3. Sudah mengunjungi
Ibu RT teriak Bandung, semua teriak juara. 1, 2, 3. Bandung! Bandung! Keras. Bapak, makasih Bapak. Itu salahnya. Me, di foto me, yang ibu tulis me. Nanti kita kirim namanya yang D, Pak. Oke. Video. Mana tontonan? Butuh modal kan? Cekap. Karena yang kredit melatih tahu ya. Nggak pakai bunga, 30 juta kalau mau. Aduh, apa nih saya cari. Yuk, promosi kredit melati udah kan? Udah, sudah di. Ini katanya udah, cuman belum cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Camat dan Bapak yang hadir semua di sini. Kami di LPM Kelurahan Pasir Kaliki, kami hanya bertanya karena katanya dari pengajuan atau dari yang ada sudah dari sana tidak bisa dirubah kepada yang lain. Dan lagian LPM tidak boleh mengadakan untuk pendidikan komputer. Untuk kami, saya tadinya semua komponen dari RW dan RT harus bisa komputer agar lebih cepat, lebih memudahkan untuk memberikan data dan lain sebagainya, baik dari RW dan kelurahan dan lain sebagainya. Katanya tidak boleh gitu. Nah, kalau bisa boleh dari mana? Terus satu lagi Pak, ini untuk gebiar Pak, untuk gebiar dari LPM, bahwa gebiar PPPK yang dimotori oleh LPM, apakah itu tingkat kelurahan, apa bagusnya disatukan sekecamatan agar kelihatan gebiarnya? Mungkin itu deh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu ronde lagi, belum saya kasih arahan. Apakah ada permasalahan K3 ya, ketertiban, kebersihan, keindahan penghijauan, atau masalah PMKS yang ini ada dinas sosial di sini kan gitu ya, ada nggak di luar yang PPPK ya, biar saya nanti kasih arahan sekarang. Kira-kira ada curhatan terkait masalah K3 dan masalah ada yang sosial. Itu satu Pak. Karena ini di Pajajaran Pak, di Gor Pajajaran Pak. Karena di Gor Pajajaran itu di dalamnya ada yang jualan. Terus kami juga tim dari kebersihan. Begitu sampahnya suka meluap Pak, karena 1 minggu 1 kali. Jadi kalau bisa kami memohon dari Kelurahan Pasir Kaliki. Jadi setelah dibersihkan sama tim kebersihan, tapi kotoran itu keluar dari tempat sampahnya Gor Pak. Sampah Gor ngebebani untuk kita. Ya, ada yang jatuh. Nah, jadi kalau si TPS itu diangkutnya minimal seminggu 2 kali, insya Allah mudah-mudahan mungkin tidak ada lagi jatuh tidak. Jadi setelah dibersih itu Pak nanti. Jadi sangkanya kami tim kebersihan dari Kelurahan Pasir Kaliki itu tidak bekerja. Padahal sudah bekerja. Nah, lupa lagi gitu. Itu aja mungkin Pak kebersihan dari kami. Terima kasih. Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Camat Cendro dan adik sekalian yang saya hormati. Ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan apa yang diminta oleh Bapak. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan dulu terima kasih Pak atas Bapak yang mendapat penghargaan oleh Bapak sedunia atas
perjuangan Konferensi Asia Afrika sehingga komunitas Kota Bandung merasa bangga. Kami sendiri atas nama warga Kota Bandung merasa bangga kalau Pak Wali Kota berkibar namanya di dunia. Sehingga dengan penataan kotanya yang begitu bagus dan warga Kota Bandung pun di sini setiap malam selalu penuh Pak, sehingga kami ketika melalui jalan alun-alun sangat betul-betul kesulitan gitu untuk seperti jalannya di tol begitu. Terima kasih Pak atas perjuangan. Jadi kami mendukung sekali atas program Bapak Juara terkait dengan ketertiban, keamanan dan kebersihan. Kami punya masalah Pak ketika di Jalan Cicendo sebagai tempat kami di bidang polisi itu kalau tidak diberi batasan untuk penyeberangan itu banyak sekali Pak kecelakaan sampai memang menyangkut nyawa juga Pak ketika memang jalannya enak di depan rumah sakit mata Pak Bayangkara itu selalu kejadian kalau memang tidak ada pembatas jalan penyeberangan di tengah sehingga kami berinisiatif kalaupun itu salah mohon maaf itu ada di tengah-tengah itu ada perentangan yang untuk menghalangi lalu lintas inisiatif dari warga kami begitu sehingga dari RT pun dari warga itu menyumbangkan itu kalau memang kejadian seperti itu salah mohon maaf tapi itu demi keselamatan semua Pak ketika kalau itu nggak ada orang ya betul itu sering terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia banyak jadi sudah ada 7 orang warga kita warga RW5 warga Bekasi Jambi juga sama tersebut kalau itu tidak ditangani secepatnya kemarin juga setelah dibongkar dengan Konferensi Afrika kemarin kami terpaksa seperti lagi dengan izin Pak Kapolsek alhamdulillah sekalipun secara tersirat itu kami dapat diizinkan lah sekalipun tidak formal begitu ya. Itu yang pertama dengan ketertiban di lalu lintas atau keamanan di jalan. Kalau yang menyangkut dengan kebersihan itu sekalipun kami minim dengan fasilitas yang ada karena kami mendukung sekali dengan Bapak penataan di Kota Bandung yang begitu taman-taman tapi kami ini juga ingin bukan ingin bersaing tapi ingin di gang ini lebih baik lagi ya, tidak seperti wali kota saja tapi minimal di RT pun ingin seperti itu minimal di muka gang itu ada taman-taman yang memang didukung oleh RT-nya tapi dalam hal ini karena memang warga kami mayoritas adalah penghasilan yang kurang ke bawah sehingga untuk pengadaan seperti itu agak tersendat juga Pak. Jadi kalau sekiranya di PIPK itu ada juga alokasi untuk itu alangkah baik sekali Pak gitu. Sebab ya itu sangat mendukung sekali dengan Bandung Juara sehingga taman-taman yang Kota Bandung selama ini sudah tertata demikian baik, demikian populer. Alangkah baiknya di RT pun juga seperti itu diprogramkan. Itu imbasan dari Bapak sebagai program yang telah dicanangkan dan memang sudah mendapat dukungan dari semua warga Kota Bandung. Yang ketiga kaitan dengan kesejahteraan kita ya atau ketertiban atau keamanan. Jadi RT RW yang selama ini bukan pegawai negeri, bukan pegawai yang lainnya, tapi mereka ekstra sekali. Bapak tidak akan bisa membuat data ataupun menghimpun data kalau memang RT RW-nya tidak aktif, tidak menghimpun data-data tersebut apa yang berkaitan dengan penghimpunan data yang lainnya dilakukan. Alangkah baiknya kalau kami dari sejak dulu sebetulnya zaman Pak Wali Kota dia sudah mengingatkan ataupun mengusulkan yang selama ini kita mengenanya dengan dana insentif itu alokasinya untuk ATK untuk penggantian daripada kegiatan RT RW. Tapi kalau alangkah baiknya biar termotivasi gitu Pak. Sementara dari daerah-daerah yang lain juga sudah mengalokasikan tentang insentif RT RW selain daripada alokasi untuk ATK. Alangkah baiknya kalau Bapak ketika di gedung apa di Bekasi itu ada peningkatan sekalipun dari berapa ya dari 200 menjadi 300. Tapi alangkah baiknya lagi gitu. Kami yang memang rata-rata non pegawai dari RT RW itu hanya mengandalkan insentif itu tidak seberapa, tapi kegiatan kami memang betul-betul ekstra. Alangkah baiknya kalau dapat diusulkan dan mohon untuk dialokasikan dana Pak Wali gitu atau alokasi di mana dari studi oleh DPR mungkin itu betul-betul gencar Pak biar Bapak ini dapat rumah yang lebih baik lagi dan depan untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Cicendo, seluruh jajaran, Lurah
khususnya Saliki, beserta seluruh jajaran perwakilan RW-RW, PM, PKM, Ibu PKK, anak taruna dan seluruh hadirin. Dari sini juga para pejabat di Pemkot Bandung. Jadi pada Lebaran ini saya sedang membuat program baru. Jadi wali kota menyapa warga, ya. Jadi setiap minggu 2 kali saya keliling ke kelurahan berbeda-beda seluruh Bandung untuk menyerap problem rutin, ya, yang mungkin luput dari penglihatan atau tidak sampai aspirasinya. Insya Allah dengan begini saya bisa ngobrol langsung bersama warga, silaturahmi, sekaligus juga mungkin kita mencari solusi. Yang pertama harus dipahami begini, Bandung ini kotanya sangat padat, ya. Dulu zaman Belandanya kota ini hanya disiapkan untuk 500.000 kira-kira. Jadi kira-kira dipersiapkan hanya untuk 5 kecamatan segede Cimahi. Sekarang berkembang dari 5 kecamatan menjadi 30 kecamatan. Ya. Jadi permasalahan di perkotaan sumbernya cuma satu, penduduk terlalu banyak. Kalau penduduk terlalu banyak, dia menuntut pelayanan, ingin kesehatan yang baik, ingin pendidikan gratis, ingin jalan yang baik, ingin transportasi. Sehingga kesimpulannya adalah kota Bandung mau beres kalau warganya hanya mengandalkan pemerintah. Segala pemerintah 100% nggak bisa. Teorinya itu pemerintah hanya sanggup membawa 1/4 perubahan. 1/4-nya lagi adalah dari mereka yang punya bisnis. Makanya alun-alun bukan dari APBD, ya, berhibah dari pengusaha. Alun-alun ujung berung juga. Jadi membangun itu harus bersama-sama. Ketiga yang membawa perubahan itu adalah kelompok masyarakat. Nah, ini PKK, PM, PKM, RW, orang taruna, ormas, LSM, dia membawa 1/4 perubahan karena punya kekuatan sosial. 1/4-nya lagi media, ya. Media juga kan bisa bikin hati kita optimis kalau beritanya positif, atau malah asal pesimis itu di Indonesia ini ya, misalnya berita guru gue. Nah itu harus dipahami dulu Pak, supaya paham nih Bandung mau maju ke, ayo kalau mau maju apa yang sudah Anda sumbangkan untuk kota Bandung. Nah pertanyaan ini bukan ke Bapak-Bapak, karena Bapak-Bapak sudah melakukan. Pertanyaan ini sering sampaikan ke warga juga. Bapak sudah membantu apa untuk kota Bandung? Minimal dengar rumah, minimal bayar iuran setepat waktu, minimal tengah hesekeun, kayak gitu. Ya. Jadi di Indonesia itu Pak, jangan berharap warganya itu langsung nurut. Jadi harus dikasih nasihat terus menerus. Maka butuh pemimpin-pemimpin dari mulai camat, lurah, RW, RT dan lain-lain. Pemimpin yang merangkul, pemimpin yang cerewet dalam arti positif, pemimpin yang terus mengajak silaturahmi, bukan pemimpin yang duduk di meja nunggu laporan. Jadi Pak Camat, Pak Lurah harus banyak di lapangan melihat permasalahan. Makanya saya naik sepeda setiap hari dari sejak dilantik 2013 Pak, istiqomah sampai hari ini. Karena kalau saya naik sepeda, saya bisa berhenti kapan saja pada saat ada problem terlihat di depan mata. Saya bisa telepon dinas-dinas untuk bergerak. Coba bayangkan saya gayanya menak naik mobil terus, tapi dadah-dadah merenya jarak melihat tidak akan kelihatan masalah. Karena bagi saya menjadi wali kota bukan berkuasa duduk kegayaan, bukan, saya bekerja gitu, dengan segala upaya. Nah ini harus dilakukan juga di level ada Puspida, kebetulan di sini ada Pak Dandim, ya, dari Koramil, dari Pos, gayanya itu harus begitu Pak. Atau bahasa sakolanan kepemimpinan horizontal, kepemimpinan yang setara.
Jika kita setara, jadi saya nggak duduk di meja tiga raja, tapi saya duduk sama kayak bapak, ada bedanya. Bedanya saya cuma dikasih rencana ya sebagai tandanya menang esek gitu, kehormatan. Hanya ini aja beda, lain-lainnya masalah. Nah, tolong disampaikan kepada warga. Kalau mau beres jangan hanya ngandelin Pak Wali. Kalau mau beres jangan hanya ngandelin Pak RT, Pak RW. Kalau mau beres turun sendiri. Enak mah tuh baru ayah runtah bukannya diambil, malah difoto. Dilapor Pak baru runtah. Leos, saya teh ayah runtah teh dicopot, dibikin, lain difoto. Contoh kecil. Ya. Itulah satu poinnya. Poin kedua, setelah saya lihat Pak, saya 2 tahun September ini 2 tahun salah. Karaosnya waktu sebenarnya. Ternyata 50% masalah di Kota Bandung adalah ketidakdisiplinan warga. Punten ya, bangku KAA rusak, dipakai berdiri bangku udah. Bolanya didudukin, jadi ngegorolong. Tempat sampah dengan 1 meter Pak. Tapi sampahnya itu ada di kolong si kursi. Yang tempat sampahnya 1 meter, kan kurang mah. Enggak geser wenya, tapi nggak mau gitu. Jadi kalau dulu alasannya Wali nggak ada tempat sampah, jadi nggak luka. Ini kasih tempat sampah, anggar nggak luka. Berarti apa yang terjadi? Kurang pikir. Sehingga perjuangan kita sebagai para pemimpin adalah dakwah dalam arti mengubah pola pikir. Nah, oleh karena itu mari kita ubah gaya kita menjadi yang disiplin. Kalau semua warga Bandung taat aturan, tidak ada namanya masalah. Kemarin PPDB rame. Sumber masalah PPDB itu cuma satu, banyak orang kaya ngaku miskin. Kahiji zolim kepada dirinya sendiri, kedua mengajarkan kebohongan kepada anaknya, ketiga mengambil hak orang lain. Dan jumlahnya banyak sekali. Itulah hikmah Allah bukakan bahwa warga Bandung masih banyak seperti itu. Jadi negara ini mau dibawa kemana? Kalau anak-anak kita tukang bohong dengan alasan dari ajakan ke bapak anak pas ke PPDB. Dan penting mah tujuan tercapai, jadi nggak bohong nggak bisa begitu. Itu yang bikin saya sedih, tapi juga harus tidak boleh menyerah. Jadi itu, kalau Bandung mau beres, warga harus tunduk. Sehebat-hebatnya wali kota nggak akan bisa 100%. Itulah alasan kenapa ada PIPPK. PIPPK itu konsepnya kekuatan kewenangan wali kota mau diberikan kepada pemimpin-pemimpin di wilayah yang namanya RT, RW, lurah, camat gitu. Kalau enggak, semua Pak Wali segala Pak Wali. 3 bulan pertama Bu, saya terima komplain lebih dari 4.000 karena sistem belum terbentuk. Karena saya mudah dihubungi via sosial media. Pak Wali runtah di simpang, Pak Wali anak jalanan di Pasteur, Pak Wali masalah kirim di pusat. Sampai anak-anak Pak Wali jadwal damri itu yang burung kumaha. Saya gerak main ya, buku kuning lah. Nah sekarang sudah dibentuk sistem. Nah itulah Bapak harus pahami, semangat PIPPK itu mendistribusikan kekuatan. Jadi Bapak berpikirnya harus kayak wali kota, punya anggaran, punya kekuatan merangkul, kepemimpinan horizontal yang mengajak, bukan tunjuk. Makanya istilah agima kalau ngajak orang teh tongkil, pasti orang yang begini kan tersinggung. Minimal begini orang Sundawanya, atau merangkul. Jadi kalau ngajak itu begini, ayo. Nah, keluarlah konsep PIPPK bukan 100 juta per RW, 100 juta untuk PKK kelurahan, Karangtoro dan kenapa BKN tidak? Ada pertanyaan. Karena waktu wacana itu digulirkan di DPRD dan sebagainya,
APBN itu dianggap sudah menjadi sumber dari kegiatan PNPM itu dalam wacana di pusat, sehingga tidak boleh double anggaran yang. Nah, tentunya orang yang bekerja kita harus beri penghargaan. Tadi ada istilahnya insentif apa, tapi intinya itu apresiasi. Hanya sebagai wali kota, saya tidak bisa melanggar aturan. Dulu kita istilahkan namanya insentif, ternyata nggak boleh Pak, oleh peraturan dari BPKP-nya ya, dari yang boleh itu adalah honor kegiatan. Apa itu honor kegiatan? Kalau Bapak rapat kayak begini ada honornya hari. Jadi kalau RT-nya rapatnya 5 kali honor, yang dibawa pulang. Kalau RT-nya pamalesan tidak ikut rapat, wayahnya, itu kan jadi fair Pak. Tapi kalau dipukul rata, ya RW rajin, itu susah memberi penghargaan kan. Kalau jumlah RW itu hampir 10.000, 9.000 sekiannya. RW 1.561. Bagaimana kita adil memberikan kepada yang rajin sama yang pamalesan, kan nggak sama Pak. Nah itulah kita sebut istilahnya teh honor. Jadi seberapa banyak kegiatan tergantung Pak Lurahnya. Kalau Pak Lurahnya rajin bikin kegiatan dan bikin rapat, ya honornya juga makin banyak. Nah nanti tinggal komponen angkanya. Sekali ngamplopan teh badan itunya, itu yang aspirasi Bapak sebenarnya. Kalau diperhatikan, ada masalah kita lihat. Dari saya mah jangan menjadi kaum yang merugi. Apa itu kaum yang merugi? Kaum yang hari esok lebih buruk dari hari ini. Kita ini harus jadi kaum yang beruntung. Kaum yang hari esok lebih baik dari. Jadi anak orang temenang macet, pemberian Bapak dan umat. Ya, anak kita harus lebih pintar, pemberian Bapak anak bodoh untuk ibu. Anak kita harus lebih sejahtera, pemberian orang pas-pas. Kan begitu. Artinya apa? Saya lagi kerja keras tahun ini supaya PAD Bandung meningkat. Pak, kafe-kafe, restoran di Bandung itu termarayar panjang. Karena tahun ini mau disegel. Kita ultimatum di bulan September, kasih waktu pemutihan, hey, marayar panjang, namun ke sikat. Jumlah restoran di Surabaya lebih sedikit dari Bandung, tapi pajaknya lebih banyak. Artinya apa? Di Surabaya marayar pajak, nah enak keluarga ketaraan. Di orang mah lubang hargin termayar, ayat begini. Kan kalau uangnya ada buat siapa sob? Kan kembali ke warga Pak. Kita naikin jatah BPK, kita naikin insentif RT RW sesuai aspirasi, kita bikin program baik begini. Nah mari kita bagi-bagi tugas dari sini. Nah saya ingin bulan Desember 2015 ini semuanya berita baik gitu. Jangan ada berita Pak tidak terserap karena ribet, susah mengakses Pak Lurah, Pak Camat atau Pak Camat curhat susah DPK ada. Gak boleh begitu. Kenapa saya turun? Saya ingin mengawal supaya Desember semua itu kita berita baik. Riseda semua punya jalan mau lulus kan begitu. Gorong-gorong lancar semuanya dan sebagainya. Terus PKK kegiatan aja. Itu yang diharapkan. Tapi itu tidak bisa terjadi kalau kita sewa-sewa. Kita ini kayak tim sepak bola. Emang bisa ngagolkan kalau nggak ada umpan dari belakang kan begitu ya? Jadi kita bagi-bagi tugas. Ya. Nah, saya mengingatkan dulu terhadap konsep itu, ya, bahwa PPK ini kalau berhasil luar biasa. Pak Jokowi bilang ke saya, kalau PPK di Bandung berhasil, beliau akan duplikasi se-Indonesia. Jadi ada pertaruhan buat saya juga Pak. Makanya mari berhasil gitu. Minimal si kelurahan Pasir Kalidi juara. Siap ya Pak ya. Pak Jokowi itu tahun depan ngasih anggaran persis kayak PPK. Per kota dikasih 100. Bedana itu pakai miliar. Ya, di saya Pak RW Pak Jokowi dapat 100 miliar saya belanjakan buat macam-macam juga Bapak juga.
Di tahun depan ada yang meninggal kan gitulah ya kehidupan itu kira-kira begitu. Ya, jadi saya ingin prinsipnya dulu. Jadi mari Ibu PKK bersemangat, ya, mari Karang Taruna bersemangat, mari semuanya bersemangat. Itu dulu. Dan hidup mah kumaha nawaitu, kumaha motivasi. Saya itu jadi RT RW itu motivasinya apa? Mengabdi, apa saya apa harus kuat. Kalau orang lihat saya, wali kota aprak-aprakan, karena motivasi saya kuat. Saya ingin beres, bukan ingin duduk diam di kursi kan begitu. Kan ada penguasa-penguasa itu kipas-kipas. Abi mah yang damai. Makanya dalam 2 tahun alhamdulillah ada perubahan kata wali saya. Tahun depan nanti jalan-jalan se-Bandung 6 ruas akan kita bikin kayak Asia dan disiap. Jadi nanti tidak hanya di pusat kota, di mana-mana. Insya Allah. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan teknis, saya nggak bisa jawab sepenuhnya ya Bu, karena saya itu ada 300 urusan di luar PIPPK. Jadi PIPPK itu seper 300 gitu. Jadi untuk tadi masalah dananya dari KU, kenapa segini dulu, nanti dari Pak Camat yang lebih hafal. Tapi intinya jangan sampai uang 100 menang hese memperjuangkan konsep sampai di DPRD berdarah-darah, tidak layak apakna gitu ya. Juga jangan habis hanya untuk ATK dan Mamin, bukan itu. Kami ingin mendengar kabar. Kalau saya sampling warga, hei warga, kumaha aya perubahan? Ayo Pak, saya gitu. PKK-na rajin dia mah ya, acara pelatihan ini. Ada pelatihan ekonomi buat tadi Karang Taruna. Itu yang ingin saya cek di bulan Desember. Kalau saya ukur kasar mata, waktu awal menjabat dengan sekarang, Bandung relatif lebih bersih, setuju kan? Ya, ada perubahan lah. Saya belum bilang sudah baik, tapi saya merasa ada perubahan dibanding dulu. Dulu masih ada ribuan. Dan doakan, karena menurut gosipnya kita nilai adipuranya tidak salah sudah menyentuh angka paling minimal ya untuk dapat penghargaan. Target saya sebenarnya tahun depan, tapi kalau Allah ngawidian ternyata kerja keras kita ada rewardnya ya alhamdulillah, karena terakhir dapat adipura itu 17 tahun lalu. Jadi cina sukses wali kota mah 2 Uji Persib juara, 2 adipura. Nah Persib terus juara 18 tahun 2 Sugana adipura kan begitu. Nah saya kira jawaban-jawaban teknisnya nanti ada tambahan, tapi saya titip itu. Pak, atau naon program kesejahteraan buat kami? Nah saya pengen Pak Lurah Pak Camat informasikan Pemkot ini punya program kredit melatih melawan rentenir. Karena Bandung mah kota dagang. Jadi ibu kalau mau modal 500.000 sampai 30 juta ke BPR Kota Bandung, nggak pakai bunga. Ada uang administrasi kan kudu bayar si petugas yang datang naik ojek ngecek itu benar ada alamat kan, hanya itu aja ya punya uang, tapi nggak ada bunga. Nggak ada bunga berbunga, nggak ada. Mana timbang rentenir 20% ya. Silahkan manfaatkan maksud saya. Ya. Sambil pelatihannya ke Karang Taruna tadinya kan, setelah dia pelatihan dia PD, setelah dia PD cuma ajukan modal ke kredit melatih kan begitu. Nah ini terus kita upayakan. Puskesmas kita upayakan yang 24 jam. Dulu nggak ada puskesmas 24 jam. Curhatan dari mana? Dari warga Cicendo. Jadi konsep puskesmas 24 jam itu ada bapak-bapak terlantar di Istana Plaza, saya masih ingat. Ditanya, kenapa bapak sama anak duduk di trotoar? Diusir kok Hasan Sadikin karena harus rujukan ini itu, pusing jadinya. Akhirnya anak dibawa lagi jam 7 malam berdampak itu. Curhatnya ke kami cuma bilang Pak, ayaman puskesmas lah, rada bukan rada wengi supaya kami nu miskin-miskin minimal bisa periksa tanpa susah karena tutup asar. Nah disitulah lahir konsep puskesmas 24. Pak, ongkos sekolah teh mahal,
Di Bandung ongkos sekolah setahun itu paling mahal dibanding SPP. Itu curhatan ibu-ibu. Maka lahirlah konsep di sekolah gratis di Bandung. Jadi ibu-ibu bapak-bapak nggak boleh, nggak usah lagi ngantar anaknya ke sekolah. Uang ongkosnya dipakai nabung, ya. Buat tambahan, satu dipakai kawin deui bapak-bapak. Jadi poinnya apa Pak? Poinnya gagasan membangun Bandung ini juga mendengarkan dari curhatan warga. Jadi nggak semua ide wali kota, ide kacamata. Justru apa problem satu-satu. Yang saya ingin mah kalau saya nanti datang ke Kelurahan Pasir Kali ini, dari barudak para rajin, dari barudak lagi makan malam bersama keluarga, gitu ya. Lihat tidak ada sampah, gorong-gorong bersih. Itu yang lihat ada ibu lagi ngejahit, usaha maju, kan itu. Baldatun toibatun warabun gofur. Nah sekarang karena ini adalah kelurahan pertama yang saya ajak diskusi, saya berdoa mudah-mudahan ini kelurahan terbaik. Amin. Nah pulang dari sini, mumpung Idul Fitri baru saja lewat, kita semangati, kita berubah. Dari dulu hare-hare menjadi rajin, dari dulu tidak kompak menjadi semangat, dari dulu tidak malas ketemu tetangga menjadi lebih kuat, dari dulu misalnya nggak ketemu camat-camatnya, kita mari berubah, kan? Dimulai dari niat wali kota juga. Nah, mudah-mudahan dengan begitu semua problem diwakili oleh Kelurahan Pasir Kaliki menjadi percontohan. Ya kemana-mana saya bilang tinggal di Pasir Kaliki. Curhat Karang-Taruna tinggal di Pasir Kaliki. Curhat RW tinggal di itu. Saya ingin bilang begitu. Karena semua jawabannya yang teladan-teladannya ada di Kelurahan Pasir Kaliki. Kalau itu terjadi, Pak Lurah, saya kasih bintang. Itu yang saya maksud. Pak Lurah juga harus kayak wali kota, pimpinannya banyak turun merangkul. Kalau semua lurahnya kayak begini, kan pecamatnya enak, kan? Ke bawah berita baik. Kalau 30 camatnya begitu, sayanya juga ke bawah berita baik. Jadi memang beranak camat kayak pohon. Dimulai dari RT, RW, nanti kalau Bandung juara, bangga se-Indonesia, kan begitu. Dan alhamdulillah, ini Mas Terang, kalau Bapak Ibu kemana-mana, dengar kata Bandung sekarang mah harum lah ya. Saya lihat kemana-mana, terima dari Bandung itu bukan ke saya tapi ke orang lain. Jadi karena ada perubahan yang terjadi. Saya berdoa dulu Pak tanya Pak Wali Bandung enaknya kira, saya bilang insya Allah tahun ketiga. Ini tahun kedua kita masih berserang terhadap masalah. Saya ingin bersih tahun 2016 sudah betul-betul tidak banjir, target tahun depan juga tidak ada PMK. Tahun ini tahun kedua. Saya kira mungkin itu ya kurang lebih. Nah, yang teknis-teknis mungkin biasa dari Pak Hendrawan atau Pak Camat Cendol sendiri. Teknis saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sampaikan berkaitan dengan proses pencairan. Jadi ada perwakilan Pak Lurah. Kita bersepakat bahwa selain uang persediaan yang memang selama ini kita gunakan kecil, kita tambahkan dengan pola TU bahwa ya tadi kita sampaikan. Jadi per kode rekening nanti per kode rekening kita buatkan berkasnya di kode rekening untuk di PKH apa saja. Hari Kamis depan kita kumpul, ada dari BPKP Pak Sudiono yang difasilitasi oleh Maranatha, dipasti sudah kontak kita di Maranatha. Tidak perlu biaya pasti karena tidak perlu biaya. Itu bantuan dari dari Maranatha. Kita berkumpul bersama-sama, mungkin pencurahan karena nanti kita akan kekuatan kita ada di SPJK nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian para RW, kemudian KPM, PKK, kita berkumpul, karena berkumpul, nanti ada yang memberikan guidance kita
untuk pola penyusunannya seperti apa, sampai nanti kita setelah disusun bersama, dikunci apa yang akan kita cairkan, baru diusulkan. Kita kejar ketinggalan 3 bulan, nanti kegiatan yang sudah direncanakan, kita masuk di situ, tapi tidak boleh meleset, jumlahnya tidak boleh meleset, karena kalau meleset harus dikembalikan ke kas daerah, tidak bisa kita ambil lagi. Untuk berkaitan dengan bagaimana menyusun percepatan kita. Jawab ya. Dan untuk 2016, biar aspirasinya juga seperti tahun kemarin, kan tahun kemarin kita rusuh ya, banyak ada motor, ada PA, kita buat rakor Pak Lurah, kita buat rakor kita Pak Lurah. Jadi masing-masing RW punya aspirasi apa, kode rekeningnya apa, kita susun, gitu kan? Disusun besarnya berapa buat perkiraan. Jadi apa yang dibayangkan dilamunkan buat tahun depan kita buat dari Agustus sekarang, gitu kan? Agustus kita formulasikan. Jadi pada saat masuk anggaran baru yang sudah masuk mulai 2019 sudah ada, tinggal di breakdown ke perkegiatannya apa. Jadi pada saat pembuatan DPA sudah tersusun outputnya apa. Jadi yang kemarin PLPM bukan nggak boleh sebetulnya, karena DPA-nya outputnya bukan itu gitu, karena memang tahun kemarin kita kan belum sevisi tentang pembuatan penyusunan. Nanti kita buat yang nakor yang perkiraan ya, biar nanti mimpi kita untuk tahun depan bisa lebih optimal. Nanti itu semua didokumenkan dalam pada saat penyusunan DPA. Nanti diajarin oleh tim Maranatha kode rekening ini untuk apa, menjadi mal meleset gitu kan. Ya jadi gini Pak, kalau ada ide baru selalu, nah gitu ya, wayahna gitu. Jadi sekarang pakai teori wayahnya. Nanti kita evaluasi tahun ini apa kekurangannya, kita sempurnakan. Ya. Kayak kita latihan naik mobil, memang langsung ngeburkan, tentunya kejedan heula, tapi maju kan kada gelayang kan. Tapi setelah kita tahu selahnya, tadi ya aspirasi apanya, saya kira insya Allah. Kalau sudah lancar, jadi percontohan. Kalau jadi percontohan, alhamdulillah Bandung memberikan inspirasi. Selain Asia Afrika tahun 55 juga tahun-tahun berikut. Ya, jadi nanti ada aspirasi yang nanti Pak Camat bisa jawab ya, kayak tadi mau ada kebiar apa dan seterusnya. Ada yang di level wali kota, di level seterusnya. Nah, terakhir dari saya minta Pak Dandim, ini Pak Dandim baru, ya Pak Dandim ini juga luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu punya kebutuhan SDM yang kira-kira pasukan nggak ada gitu ya, jangan patah semangat. Karena Bandung mah kota militer, tapi militernya militer yang pro pembangunan, bukan hanya jaga markas atau perang gitu ya. Ada kegiatan, jadi kalau ada kebutuhan memperbaiki infrastruktur sungai kan begitu ya, kerja bakti, kira-kira ada ide atau punya tim, nah sebenarnya bisa menghubungi Koramil karena semangat bekerja untuk rakyat ini sudah dikonsepkan luar biasa. Padahal silakan berikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Pak Camat, Bapak Ibu sekalian. Mari saya kenal dulu. Nama saya Agus Hariswanto. Ini saya Dandim baru Kota Bandung. Kemarin saya menentukan Tekor di Ramdan. Sebenarnya saya pernah Dandim di Sumedang tahun 2013. Kemudian Kasrem Garut, dan Muslim baru ke Kota Bandung. Saya pikir Kota Bandung sudah nggak asing lagi dengan dinamika pasar yang tinggi, dan sudah komit kita bersama dengan Pak Wali maupun kami bahwa kita akan membantu semuanya apa yang dilaksanakan kegiatan pemerintah Kota Bandung. Sebenarnya Pak Wali tadi nggak usah sungkan-sungkan, ada babinsa kami juga di sini yang nempel di setiap kelurahan. Saya perintahkan kelurahan untuk nempel kepada kelurahan desa untuk menghimpun apa yang menjadi hambatan kegiatan kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Dan insya Allah kami akan terus bergerak bersama dengan kota untuk ini. Dalam waktu dekat ini juga mungkin juga dalam waktu Pak, kalau ada orang gila ini sedang juga maling banyak, habis lebaran banyak di setiap penjuru lagi ini.
kurang lebih sudah hitung ada 32 Pak Wali. Jadi ada lebaran, tambah gila tambah sehat bersih, banyak orang gila lagi rupanya. Sedang kita hitung, kita data, insya Allah akan kita bersihkan lagi sehingga apa yang menjadi image Kota Bandung bersih, nyaman dan sejahtera ini bisa segera terwujud. Seharusnya tidak ada kurang kita lagi. Saja Pak Wali, dengan dukung terus oleh program Pak Wali dengan seluruh kami yang dari mulai Keramel, bahwa bisa kami akan selalu berbagi dengan rekan-rekan Kota Bandung untuk mencapai program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira itu arahan daripada jelas ya Bu. Pak, kalau ada kebutuhan jangan ragu-ragu. Ini yang saya sebut tadi teamwork gitu ya, bukan sewang-sewang berbasis jumlah. Di sini juga ada Pak Denny dari Direktur Utama baru PD Kebersihan. Ya. Kalau hari Jumat gayanya kayak Ustadz, menyesuaikan. Kalau ada gagasan, ada curhatan mengenai sampah, selain ke wilayah bisa langsung nanti nomornya bisa di-share ya. Sehingga kita tadi siapa aja yang bisa membantu supaya cepat kita kerjasama. Tapi jangan lupa, saya udah bilang tadi, masyarakat Bandung ini harus dinasehati setiap hari. Jadi saya minta RT RW PK cerewet gitu Bu, terhadap kebaikan. Watawasau bilhaq watawasau bisabr gitu. Kalau ada yang buang sampah ke sungai ditegur, apa masalahnya? Oh masalahnya nggak ada tempat sampah, udah kita bikin tempat sampah. Kan biaya sudah disiap. Akhiri dengan waktu terbatas ya, mari kita berbagi tugas. Ya. Saya Jajang Nurjaman, kira-kira begitu. Bapak yang ada jadi atepnya, Bapak ada yang mandi siapa? Mandi Wiryawan ya, kipernya ada yang jadi makan konate, ada yang muntasimah gitu. Kan bayangkan Pak Jajang Nurjaman teriak-teriak ada pemain hari-hari ya. Mau bisa lah 18 tahun saya mah seumur hidup bersyukur ke Allah menyaksikan Persib juara di zaman saya wali kota ningali di Husein pergi ke Sidolik. Waduh kan hanya di hari itu luar biasa. Nah itu hikmahnya apa? Disitulah nikmatnya kemenangan setelah kita kerja keras. Dan disitulah nikmatnya kemenangan karena kerja kerasnya sumbangan semua orang. Ini juga sama. Jadi kalau si kelurahan Pasir Kaligi mau juara, semua harus berpartisipasi seperti kayak sepak bola. Dan saya tunggu hari kemenangan itu Desember, karena nanti Desember saya akan bikin pengumuman kelurahan mana yang PIPPK-nya terbaik. Kelurahannya saya kasih umroh. Tapi ketemunya di Masjidil Haram. Intinya kami akan memberikan penghargaan kepada mereka yang bekerja dengan kami akan evaluasi kepada mereka yang malas dulu. Kita hidup fair. Saya kira itu ya, Bapak Ibu, mohon izin karena waktu terbatas saya masih harus berkeliling ke beberapa titik. Tapi mudah-mudahan ini dipahami dan Pak Camat sudah dengar seharian tadi saya memberikan arahan kalau semua poin-poin disampaikan gitu ya. Kelurahan, saya nggak mau terjadi seperti di Papua ya, tidak kondusifan. Mohon mulai kompaklah melaporkan misalnya kamu dari asing ngontrak ternyata teroris kan soal itunya baru jadi provokator, bikin ajaran baru atau memprovokasi. Kita ini Pancasila. Ya, saya mohon maaf dan saya juga mengaturkan permohonan maaf masih Lebaran. Kalau saya sebagai wali kota masih ada kekurangan tentunya karena saya manusia mudah bersalah. Insya Allah nawa itu jatuh Bandung tidak akan pernah berhenti. Saya minta dukungannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi kelurahan terbaik, kecamatan terbaik, kota terbaik. Baik, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas kunjungannya. Kami atas nama
Kelurahan Pasir Kaliki, warga dan kelembagaan merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan Bapak bisa hadir di sini, apalagi kami jadi kelurahan pertama yang Bapak kunjungi dalam rangka program Bapak yang baru. Mudah-mudahan Bapak bisa berkunjung lagi di tempat ini dalam kondisi apa yang Bapak sampaikan dan bisa mewujudkan kota ini. Mungkin itu saja Pak dari saya atas nama Kelurahan Pasir Kaliki dan kelembagaan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama bisa diwujudkan. Amin. Kita foto bersama.